Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali ketemu lagi kita di E-Talk Show. Aku mau kasih info nih sama Encing sebagai pencinta mie ayam, ya kan? Encing kan cinta sama mie ayam kan? Cinta banget. Cinta banget kan? Nih aku punya info valid, pokoknya ini mah infonya A1. A1 mah kecil, A3 dong, lebaran. Ih, Ini info apaan? bener ini infonya nih kan? Biasanya kan nih ya orang-orang nih kalau yang masih ada yang suka pakai mbah-mbah gitu kalau biar laris. Mbak-mbak tuh apa pesugihan maksudnya? Iya, kalau misalkan mau dagangannya laris, dagangannya banyak yang beli, dagangannya banyak yang tengok, tinggal panggil aja food vlogger. Nah, ini siapa yang mau datang? Ada ini, nih ya, aku kasih tahu ya, tapi sebelum Cing aku kasih tahu siapa, aku kasih lihat dulu deh nih cuplikannya. Aja kita panggil nih, Empo apa Mbak yang lagi viral, awur-awur Empo. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Bapak Rida. Silakan. Yang terbaik. Yeay, selamat malam, selamat datang Bapak Rida Nurhan. Iya, iya. Ya, masuk diiringi dengan lagu dari The Hansip, judulnya Oh, The Masif. Sip. Jangan menyerah. Ini pas banget sama kisah hidup dari Farida Nurhan. Nah, kita akan kulik bagaimana Ya. kisah hidupnya. Farida Nurhan kenapa lebih nyaman dipanggil Omai sih? Iya Karena bener. itu sebenarnya kayak nama manis dari cucuku. Oh dari panggilan dari cucu. Iya, dulu itu waktu cucuku masih kecil, aku ajarin cucuku untuk panggil Oma. Oh, Sama oke. dia diplesetin Omai, keterusan sampai sekarang Omai. Mbak Farida udah punya cucu? Iya, Ya cucu saya udah umur ampun. 6 tahun. Berarti usia berapa kalau boleh nggak tahu? Umur saya Boleh sekarang tahu Iya. dong. boleh banget. Iya, boleh ya. Umur saya sekarang 38 tahun. 38 ya. September tanggal 3 mendatang saya 39 tahun. Tanggal 3 September? Iya. Ih, lahirnya sehari sebelum tanggal 4. Ya iya, tak kirain sehari sebelum Encing. Orang mah gitu. Boleh, Iya, boleh, iya. boleh. Mana sih? Jadi food vlogger berarti kalau dihitung udah berapa lama? Hampir 4 tahun, kurang beberapa bulan lah. 4 tahun kurang beberapa Iya. bulan. Tapi memang itu yang merubah hidup Omai. Food Menjadi? vlogger, menjadi food vlogger. Atau sebelumnya juga udah merasa ada perubahan dalam hidup? Mulai saya meninggalkan kampung halaman sih sudah ada perubahan. Iya. Setiap apa yang terjadi pada saya setiap hari itu membawa perubahan sebenarnya. Ya. Dan perubahan itu yang membawa saya sekarang untuk duduk di sini. Nah, waktu memutuskan untuk kemana? Hong Kong ya? Waktu Ke itu? Singapura dulu, Singapura? 11 bulan baru ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Nggih. Itu pengen banyak duit. Pengen Nah, kaya. Pengen kaya. Nggih. Nah, emang di kampung halamannya yang pergi ke Hong Kong jadi kaya? Intinya gini, saya itu berpikiran pada waktu di kampung dulu, Ya. sepinter-pinternya otakku, sekreasi-kreasinya otakku, kalau aku tinggal di kampung itu, aku ya akan kayak gini-gini aja. Paling pol akan menjadi mungkin staf kelurahan atau apa. Aku nggak akan bisa kayak yang all out gitu loh. Iya. Sementara orang tua juga yang pas-pasan, bapakku jualan jamu, makku ibu rumah tangga biasa, kalau Iya. nggak dikasih uang bapak ya nggak punya uang, yang kayak Iya. gitu. Mandinya juga di sungai gitu. Tapi aku tuh emang dari kecil pingin kaya, uang gitu. Oh. Tapi kan dengan bekerja juga, jadi ya memang, Oh, iya. memang tujuannya juga jelas. Iya. gitu. Iya, Tapi iya. kan dulu juga waktu sekolah sering dapat ranking. Mulai dari kelas 3 SD, paling pol itu pernah sekali hanya ranking 4 sekali, selebihnya ranking 2, 1, 1, 1, 1, 1 Wow. gitu. Nah, tapi kan memang udah punya kemampuannya luar biasa ya. Tapi Cing. kalau Pinter ranking ya. segitu kenapa nggak lulus terus kuliah? Dari SMA, terus kayak ada kesalahan hidup yang saya lakukan, Ya. Oke. menjadikan saya itu pokoknya yang di fase sangat drop, sangat di bawah gitulah. Memutuskan saya untuk meninggalkan kampung halaman dan bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW, untuk menjadi pembantu. Tadi Mbak Farida bilang sendiri yang memutuskan untuk Mbak Farida kerja di luar adalah karena keadaan Ya, yang sangat down. Kalau boleh tahu itu sebenarnya boleh. kejadian Ini apa? sebenarnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di acara lain gitu. Ya.
ini mau saya sampaikan lagi, Ya. tapi tolong di note ya untuk yang nonton, mungkin Ya. pemirsa di rumah, bahwa ini sebenarnya bukan untuk membuka aib Ya. atau membuka keburukan. Ya. Jadikan kisah saya, cerita saya ini semoga tidak terjadi kepada ibu-ibu lain atau single parent lain atau ke anak remaja di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya tuh hamil pada saat saya sekolah SMA sebelum menikah. Oke. Dan pada saat itu saya sudah dikasih tahu oleh almarhum bapak saya, Ya. jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Kamu anak terakhir, kamu harus sekolah. Walaupun bapak cuma jualan jamu dari kampung ke kampung, bapak akan biayai kamu sekolah. Ya. Tapi kamu jangan aneh-aneh. Ya udah saya aneh-aneh. Padahal aku tuh anaknya tuh yang tomboy itu loh bang, nggak pernah yang aneh. Tapi aneh-aneh itu terjadi. Ya sudah. Akhirnya setelah 6 bulan setengah, perut saya tidak bisa ditutupin. Saya ngomong ke makku, mak, aku hamil gitu. Ya udahlah diusir dari rumah. Yang pertama dikasih tahu berarti emak ya. Iya, ya udah diusir ya saya lari ke tempat ke rumah bapak anak saya. Untungnya di sana alhamdulillahirobbilalamin saya tuh diterima dengan baik gitu. Iya. Terus setelah itu begitu anak saya lahir, saya kayak merasa gitu bahwa my life is going on. Kayak karma hidup itu sudah berjalan Iya. atas kesalahan yang saya lakukan gitu. Apa yang Contohnya, saya menyusui, saya tidak makan 2 hari. Ini belum pernah saya ceritakan di mana-mana sih, baru di sini. Setiap pagi saya ke sungai, nyuci popok bayiku segala macam. Tambah dikit. Gak apa-apa, Aku paling tidak suka menangis orangnya. Iya. Konsentrasi saya berubah lagi untuk membesarkan anakku. Iya. Gimana caranya supaya ASIku tidak stop, supaya ASIku tetap lancar. Tapi di pikiranku begitu anakku nanti sudah berjalan, aku akan kasihkan ke emak dan bapak. Aku mau keluar negeri aja gitu. Oh, berarti anaknya ditinggal. Iya. Pada saat saya meninggalkan anak saya itu saya dijemput pakai sepeda motor sama agensinya. Duk gitu. Udah naik lah. Saya mencoba untuk nggak nangis. Tangan anakku gini-gini. Oh iya. Enggak digendong. Terus saya bilang, udah ya sama mbah ya. Gitu. Udah sepeda motornya jalan. Saya nggak nangis. Saya senyum aja. Setelah 2 menit sepeda motornya jalan, baru itu air mata nggak ada berhentinya. Iya. Sampai agensinya bilang gini, mau berhenti gitu. Enggak, terus aja. Udah gitu. Ya udah, dari situ udah saya kuatkan tekad untuk bekerja di luar negeri. Dan saya jaga anjing juga, Bang, di sana. Kerjanya Anjingnya jangan kayak situ, Mbak. Enggak, aku curhat ini. Iya. Iya, Ini Bang. kan kocak ya, biasanya orang memelihara anjing untuk menjaga rumah. Iya. Nah ini anjing penjaga rumah dijaga oleh Oma. Iya, makanya. Iya, saya jaga Gimana? Ada anjing. ceritanya itu. Saya baru datang di rumahnya, anjingnya mungkin nggak suka ada orang baru ya. Aduh, kemana-mana ngalang-ngalain bayi umur 3 bulan itu kotorannya di mana-mana, Bang. Hampir seminggu. Oke, nanti kita akan Oke. kupas lagi bagaimana Omai jagain anjing. Iya. Tetap di sini di E-Talk Show. Pemirsa, kita kembali lagi di E-Talk Show dan masih bersama Omai Farida Nurhan. Ya, Vika tadi Ya. terhenti saat Omai pengen cerita jagain anjing. Jagain anjing. Ini agak lucu juga ya. Iya. Biasa anjing yang jagain kita. Nah, ini jagain anjing itu Benar, kayak gimana sih? cara jagainnya? Gede lagi, gede banget. Aku takut, aku mikir tuh, aduh gede banget ini anjing. Tapi kalau aku nggak mau, aku dipulangkan ke Indonesia. Gimana nasib anakku dan Sorry, ini yang di Singapura atau yang di Hong Kong udah? di Singapura Singapura dulu, Oh, di Bang. Singapura dulu, oke. Jaga anjing tapi pagi, Iya. belum nyuci mobil 2. Iya Bang, semuanya kalau di Jadi luar negeri semua- dikerjain. Semuanya dikerjain? Iya, belum sebulan sekali Bang. Aku harus motong rumput di gardennya yang gede itu pakai mesin gede sampai kemana sinar matahari panas-panas barangku kadang gemeteran gini. Kontrak saya di Singapura kan 2 tahun. Sama bosku dari Singapura dibawa ke Hong Kong. Baru 11 bulan saya sudah dibawa ke Oh, Hong 11 Kong. bulan di Singapura langsung dipindah ke Hong Kong. Dan Iya, di iya. Hong Kong itu Bang, biasanya kalau hari Minggu itu ya, mungkin sampai sekarang masih.
pembantu TKW dari Indonesia tuh kalau hari Minggu pasti ke Victoria Park. Iya, iya, iya. Oh iya Dengan tahu, baju-bajunya tahu, yang tahu. keren-keren, Iya. ketemu teman-temannya bawa makanan, Iya, iya. HP baru segala macam, itu tidak pernah terjadi sama aku. Oh, nggak pernah Nggak ngerasain. Sekalipun saya nggak pernah yang hura-hura beli baju atau apa, di otak aku tuh sudah tak paten gitu. Aku nggak boleh gitu. Karena aku sudah pergi dari kampung tujuannya mencari uang, meninggalkan anakku, balas budi ke orang tuaku. Jadi aku nggak tergiur dengan kehidupan-kehidupan kepikiran nggak buat kepikiran. main. Kalau Minggu saya jualan rokok, Bang. Ambil Di tas mana jualannya? di Victoria Park. Oh. Jadi hari Minggu libur, aku bawa ransel pergi ke toko Indonesia, beli rokok, tak masukin ke tasku, tak jual di Victoria Park. ngasong gitu. Masuk. Itu kerjaanku. kalau Jadi ke Minggu. Victoria Park datang, tapi bukan untuk Bukan hura-hura. untuk main ya. Dan di malah- sana sudah hafal semua sama aku. Iya. Apa rokok, Farid, rokok, udah tahu. Ah, panggilnya Farid. Iya, dari kampung pun dipanggil Farid, aku Farida Farid. Farid. Itu aku pernah paralyzed itu loh, Bang. Lumpuh Lumpuh 2 bulan. karena Karena saya diharuskan jaga bayi 2 sama bosku. Pembantunya nggak bisa kerja, dipulangkan, terminate, jadi saya yang jaga. Musim dingin, saya kurang ngerti kesehatan waktu itu. Jadi takut bayinya nangis, kamera di mana-mana, Iya. minum kurang. Minum kurang, mau pipis ditahan, Ya gimana caranya bayinya nggak nangis. Terus kan winter musim dingin, Mhm. setelah lama-lama kok badanku tuh sakit, panas gitu. Akhirnya aku duduk, nggak bisa berdiri lagi. Paralyzed, ginjalku sudah bermasalah. Iya, karena Saking niatnya kurang. kerja itu. iya, iya, iya. Kenapa bisa kepikiran untuk bikin video makan, main di sosial media gitu? Apa coba yang jadi? Dulu itu yang minta, dulu cerita itu anakku, minta dibeliin kamera, Bang. Iya. Mau jadi YouTuber katanya. Oh, anaknya malah yang mau jadi Anakku. YouTuber. Oke. Aku beliin lah kamera, namanya juga anak satu-satunya, langsung tak beliin yang bagus dong. Iya. Nggak selang lama, cuma 2 hari, kameranya digeletakin di kamarnya. Saya tanya baik-baik, Dok, kok ini kameranya digeletakin? Dias, namanya Dias. Aku mau konsentrasi sekolah aja katanya. Aku Iya. mikir, aduh, gimana cara balikin uang buat beli kamera modal. ini? Bangun Iya, otaknya iya, udah iya. otak uang nih, Bang. Uang lagi ya. Udah dari 18 tahun uang. Uang. Kaya. Iya, iya. Habis itu, "Loh, gimana nih caranya nih ya gitu. Terus ya udah, akhirnya kamera itu saya pegang, sudah ada tripodnya nih. Setiap Iya. hari saya, kan waktu itu saya kerja di properti ya. Iya. Saya cleaning apartemen, penyewa baru keluar dengan timku waktu itu. Bersihin toilet segala macem, showing apartemen, Iya. jual beli apartemen, renovasi. Iya. Saya videoin, tak edit sendiri, Bang, malam-malam, Bang, asal ala kadarnya gitu, ngedit-ngedit sebisaku Sebisanya, gitu, ya. sebisanya. Habis itu nggak ada yang nonton. YouTube-nya, channel YouTube-nya? Waktu itu namanya Rida Adventure. Ai, Iya. Rida Berarti Adventure. awalnya dulu belum untuk makan-makan dulu ya, berarti Itu ada ceritanya apartemen juga. dulu Iya. ya? Kenapa Awalnya Rida itu ya. Adventure? Ya tak pikir adventure gitu lah, Bang, banyak gitu loh. Ya kayak perempuan-perempuan kok di Jakarta renovasi apartemen, Iya, ngerjain kerjaan cowok, bersihin AC itu kan wow banget. Iya, iya, iya. Tak pikir bakal ada yang nonton. Iya. Aku ceritakan, aku kok nggak naik-naik ya subscribernya. Mama harus ngelakuin sesuatu yang viral katanya. Kata anak. Percaya nggak percaya, aku nggak ngerti, Bang, apa itu artinya viral. Ah. Apa viral itu, Dok? Gitu. Iya. Viral itu yang lagi happening, Mama, katanya. Ya udah, aku makan mie pedes-pedes. Langsung subscribernya naik. Mereview snack Al Eldul punyanya anaknya Maya Estianti. Oh, oke. Ada bulunya. Ih. Aku ngomong apa adanya dong. Iya. 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 Dan itu waktu itu aku pernah duduk sama Maya Estianti, dia ngakak-ngakak aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi saya review dong, Bang, banyak Iya. bulunya. Aku cuma ngomong, ih banyak bulunya gitu. Viral kemana-mana, masuk berita ini dan ini itu. Iya. Aku ketakutan, Bang. Videonya. Pada nebak tuh. Ini bulunya Al apa Adul? Nggak tahu bulunya incing lagi nyangkut. Iya, iya, iya. Terus? Trending videonya, aduh aku kok ngeri ya, tapi nggak aku hapus tuh videonya, video aslinya gitu. Iya. Takut diapa-apain kan, ternyata nggak diapa-apain. Ternyata Maya Estiantinya baik, dia malah membuat itu, nanti akan kami perbaiki, gini gitu. Oh, justru itu video pertama yang bikin trending. Iya. Mbak Omay sendiri penghasilannya sebulan bisa buat beli apartemen 1 gak? Apartemen di mana dulu ini? Kalau elemen nggak boleh lah. Yang di mana dong, Cing, kira-kira? Iya, pokoknya penghasilan saya Rasuna itu lah, daerah Rasuna. alhamdulillah cukup untuk ditabung untuk masa depan anak saya, untuk cucu saya, untuk sekolah cucu saya, membantu anak saya, membelikan rumah buat anak saya, dan Oh. tentunya ditabung lah. Berarti banyak dong. Sampai membelikan rumahnya itu loh. Rumah ini. Iya, iya. Keren.
motivasi loh ini buat Iya, kita iya. semua ya, Cing. Berarti Iya, bukan apa sombong aja ya. bisa terjadi kalau kita mau usaha sama kerja keras. Iya, ya. Iya. Oma ini ada keinginan untuk terjun ke dunia politik nggak? Sampai sekarang alhamdulillah belum. Tapi kok udah pakai Golkar? Dia mah. Enggak, tapi kalau dilihat dari step-step kehidupannya kan banyak yang nggak nyambung. Iya SMA sih. kelar langsung ke Singapura, Singapura kelar Singapura ke ke Hongkong, Hongkong kelar ke sini jadi properti kelar jadi food vlogger gitu. vlogger. Lompat-lompat, Benar nggak inline gitu. Jadi mungkin aja. The box. Apa tadi ya? Karena sebenarnya untuk bisa maju, menurut saya ini ya, untuk bisa maju, untuk bisa membantu sesama, melakukan hal baik ke depannya itu tidak harus di dunia politik. Menurut saya ya, saya nggak kepikiran ke sana-sana. Ya, kita persilakan dulu yang mau lewat berikut ini, nanti kita kembali lagi di e-talk show. Pemirsa, kita kembali lagi di e-talk show dan masih bersama Omai Farida Nurhan. Iya. Masih ada kromoson juga luar bioskop ini kromoson suaranya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Kita lanjutin lagi nih. Iya. Ini pertanyaan yang sebenarnya pengen gue tanya Bang Wika nih ya. Apa, Cing? Ini kan semua Oma itu udah dapet, Ya. harta udah banyak, Ya. popularitas juga udah gak usah ditanya. Terus dia Betul. memutuskan untuk operasi plastik. Apa sih alasannya? Alasannya apa? Oh, kok tahu sih Bang? Ya Tapi- kan ngomong juga. Iya Nih, sih. Oh iya, saksikan iya, saksikan oh iya, Oma iya. dengan hidung baru Iya, gitu. iya. Benar, Dan benar. dia ngaku gitu, nggak diumpet-umpetin gitu. Tapi kemarin tuh apa aja sih? Hidung? Hidung, sama- hidung. Hidung aja ya? Kantong Oh, mata. sama kantong mata. Iya. Tapi kita boleh lihat dikit. Boleh dong, Buka ini dong. belum sembuh. Ini Masih belum sembuh. proses, Maaf ya, Rida buka itu ya. ya? Maskernya dibuka. Tuh, belum sembuh. Masih agak Masih bengkak. Iya. Dokter janjikan ini baru 2 bulan lagi. Mataku iya. juga belum sembuh tuh. Masih tiap malam masih di gini-gini ini, Bang. Dipijitin, tuh harus Ntar digini-gini. berubah bentuk nggak tuh? Harus digituin. Iya, tuh. Bahkan ini tuh. agak bengkak, Cing. Nanti lama-lama dia kempes ya. Kempes jadi sendiri. Ini belum sembuh, Bang. Oh. Dengan hidung gini aja aku sudah bikin video kemana-mana, udah keluar kota juga. Iya. Saksikan Omai dengan hidung Iya, baru iya. gitu ngomongnya. Tapi pangling, emang pangling sih, Cing. Iya. Belum Tapi sembuh. alasannya apa sih Mbak Omai? Kita penasaran. Boleh, deh. boleh. Hidungku pesek dulu, pesek banget. Bukannya aku nggak bersyukur Iya. ya. Hidung pesek, hidung kayak sekarang sih sama-sama manis menurut aku pemberian Tuhan. Tapi aku kerja keras setiap hari, siang malam, kadang-kadang sampai ninggalin anak cucuku, keluar kota, tidur di mobil dan segala macam. Ya mungkin ada uang lebih ya. Aku pengen menyenangkan diriku sendiri. It's a reward for myself, Iya, not iya. more than that. Self reward ya. Yes. Kadang-kadang Itu aja. memang kita punya cara masing-masing untuk Masing-masing. manjain diri sendiri dengan apa yang udah kita lakukan. Iya. Salah satunya kalau Omai memang memilih untuk Udah operasi operasi plastik. Nah, plastik. netizen lebih suka mana? Ya, Walaupun apalagi- itu sebenarnya nggak ngaruh juga Iya, ya. Yang tapi penting kan udah jadi public figure pasti Iya. apapun yang dilakukan banyak respon pasti. Iya, apalagi pada saat saya operasi, ini kan bukan operasi hidungku yang pertama ya. Aku Oke. dulu pernah operasi hidung pertama, kedua, ini ketiga. Dan yang ketiga ini terus terang aja aku agak sedikit kaget gitu. Mhm. Di TikTokku itu sampai yang rame banget, sampai masuk ke berita selebriti di TV, sampai mau diinterview sana sini. Terus komen di sosial media aku tuh sampai yang ribuan. iya. Sampai dokternya aja yang mau ngoperasi hidungku sampai di DM bagus, DM kurang bagus, semuanya masuk. Sama itu saya juga kalau di YouTube ya kalau ada yang komen-komen gitu nggak pernah gue pikirin. Tapi Gue baca. Habis itu baru kepikiran kok nih anak kejem banget komennya sama gue gitu ya. aja sama aja dong. Tuh, tapi kan Mbak Omai sekarang udah sesukses sekarang. Sekarang apa aja istilahnya yang Mbak Omai mau udah bisa didapetin. Amin. Kalau Aku pengen makasih sama siapa sih? tentu saja yang pertama itu setiap aku mau tidur, bangun tidur, terima kasihku tuh ya untuk Gusti Allah yang membuat hidupku. Tapi terima kasihku setelah itu ke almarhum bapakku. Jadi almarhum itu yang selalu mengajarkan saya itu untuk bekerja keras. Dengan tidak berbicara ya, almarhum itu mengajarin saya itu untuk tidak pernah ngeluh. Untuk mengajarkan saya bahwa hidup itu berat, tapi bisa diatasi. Yang kayak bahasa Inggrisnya nothing is impossible. Itu bapakku yang Bapak ngajarin. yang- Dengan tingkah lakunya ya, Bang. Iya. Dengan body language-nya setiap hari tanpa berkata-kata, itu yang sampai sekarang aku pegang dari Iya. bapakku. Dia tuh kalau ngajarin aku tuh diyakini dalam hati,
diucapkan dengan lesan, dilakukan dengan amal perbuatan. Iya. Itu bapak. Waktu aku masih di Hong Kong, bapakku udah almarhum. Ya. Ya. Jadi balas budiku tak double ke emakku pada waktu itu. Berarti setelah Mbak Omai sukses seperti sekarang, Bapak Iya. nggak merasakan ya, belum Iya. sempat merasakan kesuksesan Iya. Mbak Omai ya? Kadang kalau aku lagi sendiri di kamar gitu, kadang dapat gaji dari YouTube ya, Iya. Bang. Dapat uang dari brand atau apa gitu. Seandainya ya almarhum masih hidup ya, pingin gitu beliin sarung atau apa. Nggak usah yang itu tuh, yang kesenangannya bapak. Masakin dia, jangan lodeh atau apa, kesukaannya dia tuh loh Bang, nasi jagung kayak gitu-gitu. Kadang nangis sendiri gitu-gitu. Tuh. Itu yang nggak bisa dibayarkan. Ini terakhir, kalau Bapak bisa mendengar apa yang mau disampaikan ke Bapak. Om. Peluk, aku pengen peluk aja. Kadang-kadang kalau aku ngomong ke timku, ke anakku, kalau ke emak kan udah balas budi ya, ya ke bapak aja. Dulu pun aku pulang dari Hongkong karena bapak. Karena aku sudah nggak kuat di Hongkong, bapakku meninggal waktu di Hongkong, jadi aku memutuskan balik ke Indonesia aja gitu. Membuat aku nangis loh, dosa loh. Tapi kan Aku pasti juga Bapak pengen bangga nangis. ya. Iya. Bapak pasti bangga banget sama Mbak Iya. Omai. Mbak Omai sekarang udah, ya walaupun dulu pernah melakukan kesalahan, tapi akhirnya Mbak Omai juga bisa membuktikan Iya. anak akhirnya juga alhamdulillah hidupnya lebih baik. Iya. Mbak Omai juga jauh lebih baik, bisa menyenangkan ibu yang Iya. sekarang ya. Iya. Baik, terima kasih Omai sudah hadir di sini. Ini luar biasa memang pengalamannya, dan buat Iya. Anda pemirsa tentunya bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Apapun yang terjadi di masa lalu tidak usah kita lupakan. Bahkan harus kita ingat untuk dijadikan pelajaran. Terima kasih sudah berbagi dengan kita. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Iya, Ya. amin. Mai, nanti akan ada satu lagi tamu yang luar bioskop juga. Nggak Kita bisa akan break dong. sebentar, nanti kembali lagi di e-talk show. Pemirsa, kita kembali lagi di Talk Show, masih bersama saya Abdul Aryan, ada Wika Salim dan The Koromosan. Yeah. Tamu kita yang berikut ini itu luar biasa, dia adalah gudang jokes Indonesia. Wow, siapa sih Cing? Ya. Aku jadi nggak penasaran. Nah, penasaran dong, Saya harusnya dong. penasaran. Oke, kita sambut, ini dia gudang jokes Indonesia. Wah, Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku tak bergerak. Ada pelangi di bawah matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. sebentar jangan. Kenapa? Biar aku yang lihat. Aduh, Bener nggak ada pelangi di mata kamu? nggak ada. Tadi yang bintang tamu pertama apa? Bintang tamu yang pertama namanya Omai Farida Nurhan, Farida dia Nurhan. adalah YouTuber. Oh, YouTuber. Nah, Anda apa? Subscriber. Iya, Ya ampun, orang mah YouTuber. Silakan Jadi, duduk dulu. Iya. Akbar Kobar. Kobar. namanya. Jadi gimana kabarnya saya? kok kabar kebalik saya? dong. Ya kabarnya Pak Nanya Akbar dong. Kabar saya. Gimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Iya. Tapi Yang penting sehat ya. Iya, Apalah artinya uang ya. Iya. Kalau nggak pegang, ya kan? bawa mic, kenapa tadi nggak nyanyi di bawah-bawah doang tuh mic? Dia mau stand up. Oh, Oh, apa kita dengerin dulu dia stand Ya up-nya ya? udah, Iya. Di sini. Iya. Udah lama nggak stand up nih. Iya. Di situ kurang lucu Mas Akbar, agak sini. Oh, guys, saya. ini yang darah lucu ya? Nah, itu lucu tuh. Kalau nggak lucu lo mundur-mundur jadi pemain band. lo. iya. Kayak siapa? Nggak lucu lo mundur-mundur ke belakang Mas di tempat Akbar. ngopi lo. Awalnya saya gitu loh Mas Akbar. Dulu. Jadi Oh, dulu kamu yang narasumber. stand up? Iya, narasumber stand up nggak lucu jadi kesini saya. Jadi lama-lama geser ya? Kalau mau geser. Iya. Kalau geser yang sana nggak mungkin ya? Jangan, bisa, jangan. Jangan ya? Ya, baru 2 kali Baru lo. dua kali. Gila kali. Acara ginian baru 2 kali. Baru 2 kali. Iya. Iya. Aduh, stand up masa PPKM ini susah nih ya. Oh iya. Dulu sebelum PPKM ya, paling nggak dalam sebulan tuh ada 9-10 lah job ya yang cancel. Terus kalau sekarang alhamdulillah nggak ada yang cancel. Oh, Ya. jadi semua. Karena nggak ada yang nawarin. Jadi. Dan di masa PPKM ini
yang bikin susah tuh kayak kita nih. Kenapa? Kalau ada job kan harus swab terus nih. Iya. Tiap hari swab, udah berapa kali tuh dicolok? Sering banget. Sering kan? Iya. Dulu saya awal-awal tuh perih. Kan ngerasa kan ada yang sakit, ada yang perih gitu kan. Itu dulu, awal-awal dulu. Sekarang udah nggak pernah gitu. Karena sekarang udah punya langganan klinik tuh enak tuh, daerah Sunter. Ah. Dia kalau nyolok tuh ya, nggak perih, nggak sakit, nggak masuk. Jadi enak. Kalau mau saya kasih tahu tuh langganan di Sunter. Saya ada nomor teleponnya. Nggak usah, makasih. Nggak Saya dulu, kasih makasih tahu. dulu. Iya. Kalau mau, Kagak di. enak di situ. Ada lagi PPKM dampaknya memang nggak pernah ke mall ya. Iya. Karena masuk mall aja harus pakai, Vaksin. Vaksin. enggak dong, Hah? Kartu pakai vaksin. baju lah gimana. Bukan, makanya syaratnya vaksin. Iya sekarang vaksin. Ya bang vaksin nggak pakai baju berani emang. Iya. Harus pakai kartu vaksin repot segala akhirnya di rumah. Kita kan sebagai laki-laki mengharapkan dia tidak belanja. Iya. Tapi yang namanya di dunia sosial media sekarang namanya adanya e-commerce, belanja online. Jadi bener dia nggak pernah belanja di mall, tapi dia belanja online. Sering tuh tiap hari ada paket datang. Saya sih nggak masalah kalau buat nggak masalah dia belanja tiap hari nggak masalah. Saya cuman takut dia lama-lama cinlok sama kang kurir. Ya. Tiap hari ketemu sama kang kurir dan kalau wilayah itu kan orangnya itu aja. Iya. Saya kenapa mulai curiga? Karena panggilannya udah nggak berbeda. Awal-awal dulu dia paket. Sekarang udah beda. Irma, udah akrab, udah kenal nama. Tiap hari difoto, ya kan? Kalau terima barang tiap hari difoto. Ini udah hampir setahun. Jadi foto istri saya lebih banyak di handphone dia daripada di handphone saya. Apa saya nggak curiga? Dan kalau belanja kan dulu, kalau kita di mall, ini repotnya lagi nih. Kalau kita dulu di mall, istri belanja keliling ke counter kemana, ya kan? Nunggunya di mana? Di kasir. Iya. Pasti dia mau kemana, kita tinggal dipanggil, Pak, udah di kasir. Saya masih bisa ngeles tuh. Yang hilang lah, yang dompet ketinggalan masih. Sekarang udah nggak bisa. Karena habis belanja, waktu bayar, dia nunggu di mana? Di kasur. Ya kan saya harus terpaksa bayar. Iya. Kalau enggak kan nggak dapat tiket masuk. Wah. Oke, terima kasih, saya Akbar. Bar Kobar ini juara 2 stand up komedi audisi. Juara 1. Juara dua. Juara 2 Stand up komedi 1. yang pertama. Maksudnya Yang ini pertama, adalah itu kesalahan saya tuh. karena Coba kalau saya ikut yang suci 2, saya pasti juara 1. kagak bolak-balik begitu dong. Ntar Iya, saya iya. pakai dulu Iya, deh. iya. Iya. Iya, waktu Katanya itu. lebih susah juara kedua ya. susah, paling susah juara 2. Kenapa? Susah banget. Kenapa? Kompetisi apapun paling susah juara 2. Karena Kok gitu? Harus pas loh. Karena kalau kita terlalu bagus, bisa jadi juara 1. Kalau kita terlalu jelek, bisa jadi juara 3. iya. Ngepasin untuk jadi juara 2 nggak semua orang bisa. Jadi juara 2 itu lebih susah Lebih daripada susah. dari juara 1 dan juara Juara 3. 3. Karena dia harus punya feeling untuk nepatin gimana caranya supaya enggak bagus enggak, jelek banget. Tapi kok aja baru kepikiran sih, biasanya orang-orang pengennya juara 1, nggak kepikiran buat jadi Nggak juara semua yang dipingin orang kan saya pinginin ya. Betul. Nah, Dan juga nggak semua yang lo pengen kita pikirin ya. Aduh. Lo emang ada ini, Bar? Apaan? Apa? Apa cita-cita jadi komedian tuh ada? Nggak ada, ngalir aja sih, Cing. Ih, emang cita-citanya di kemudian bukannya cita-citanya jadi itu apa namanya Copet. pegawai, Bang? Dia nyontek lu. Bukannya cita-cita jadi itu. Gak enak banget ya. Untung gak ke kelas. Siapa yang bilang bukan dia cita-citanya jadi itu apa pegawai bank gitu. Emang lu pernah cita-cita jadi pegawai Emang bank? benar jadi pegawai, Bang? Bukan cita-cita, maksudnya ya standar lah orang kita dulu kuliah kan. Iya. Administrasi, hukum, psikologi, Ekonomi. ekonomi, udah nggak lepas dari itu tuh. Saya pengen masuk hukum sulit gitu kan. Iya. Mau masuk psikologi susah. Iya. Mau masuk apa namanya Kedokteran? kedokteran apalagi ya. Iya. Ekonomi dah gitu kan. Hitung-hitungan seperti itu. Jadi itu ditawarin sama Bapak kan pegawai negeri. Bapak Bapak siapa? masuk sospol politik. Oh,
Saya pinginnya ekonomi gitu. Iya. Bapak nawarin politik. Bapak bilang itu. Ah. Udah sama aja, beda-beda tipis lah politik sama ekonomi dia gitu. Bedanya? Paling kalau ekonomi kan ngitung-ngitung ya, Ya. dapatnya angka pasti. Iya. Nah kalau politik kan ngitung-ngitung, nanti hasilnya pasti angka lah. Iya. Ya gitu kan ya. Tapi pernah kerja? Jaga toko pernah, Toko apa? Apa-apa? toko peralatan gunung. Gunung. Ada kan dulu peralatan Iya, peralatan outdoor lah, gunung. toko outdoor ya. Outdoor. Outdoor activities. Toko outdoor tapi di dalam. Iya. Ya kan? Iya juga ya. Iya ya. Toko outdoor tapi indoor. Iya. Wah, apaan Melayani toko outdoor keperluan tapi indoor? Tapi di dalam ya. Iya. Iya, dia maksudnya menjual kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan outdoor. Outdoor, iya. Nah, lo kerja jadi apa di situ jaga? Jaga toko. Iya maksudnya Ya, jaga ngapain? toko, jagain toko atau lo SPG-nya atau kasir atau apa Yang gitu? ngelayanin pembeli gitu, ngelayanin. Berarti Ada Bang yang- Akbar yang nawar-nawarin gitu. Bukan. menyambut. Kasir memang ada kasirnya, kemudian ada yang bagian ngelayanin sendiri. Nah, Terus ada bagian yang ngambilin barang ke dalam. Iya. Itu ada 3 bagian tuh. Nah itu semuanya saya. Ya emang cuma saya. satu orang. Satu orang sip-sipan sepagi ada temen ganti siang, sore. Pasti kampus banyak yang deket tempat peralatan outdoor dong. Walaupun ya. dia indoor. Iya walaupun dia indoor Oke, kan ya. ya. Nah saya jagain di situ tuh. Jadi Lo sambil jaga saya kampus juga maksudnya kerja. Enggak. Saya jagain. Jagain apa? Jagain toko outdoor itu. Iya. Jangan sampai dia ke indoor. Apa ini dia? Jagain. Jadi ntar 2 jam pamit kuliah gitu. Oh, bolak-balik. Bolak-balik. Itu lo lakuin selama berapa lama? 3 tahunan lah. Hah? Oh, lama juga Gue ya? capek 3 Jadi lu- tahun. Enggak, saya nggak capek, yang punya toko capek ngeliat saya. Jadi lo tahu dong, pernak-pernik Tahu deh. outdoor. Apa aja? Karabiner tuh yang Tali. iya, Terus kalau tali. yang buat nyangkutinnya? Ada nih, Tali. karabiner tuh yang gini nih. Apa? Nih, yang punya sendiri karabiner. Iya. Kalau punya orang karabinor. Nah, Gini banget lo ya? Kalau tongkat ada nggak tongkat? tongkat nggak ada, tongkat mah Lo pramuka. ngapain nanya tongkat sih, Wika? Ih, Encing kan kalau naik gunung harus megang tongkat. Ngapain tuh? Iya, biar hangat. Iya, saya biasa megang. Lagian, Kalau kedinginan megang tongkat anget tuh sumpah. Iya. Lagian istilahnya nggak gunung banget gitu loh. Naik gunung jangan lupa bawa tongkat ya. Karabiner masih enak. Karabiner bener. jangan lupa gitu. Waktu itu pengalaman kerja pertama sambil kuliah itu. Iya. Setelah itu lulus, Dah, itu kapan memutuskan pergi ke Hong Kong? Lah bukan yang ini. Bukan beda. Itu mau Farida tadi. tadi Oh ya. nggak ada ya, terus dia ngapain ada di sini kalau kisahnya nggak inspiratif buat apa? Kalau nggak ada inspirasi untuk diambil oleh pemirsa buat apa? Yang diundang di sini tuh Yang Inspiratif. inspiratif. ya. Iya. Yang punya Udah yang suka? punya Nggak pernah jaga anjing nggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah juga. kalau dikejar anjing pernah nih. Dikejar anjing. Jaga anjing. Ngapain ada di sini? Nggak tahu. Iya, harus yang kan kalau yang ente yang undang punya acara bar datang dong, gue punya acara talkshow nih, datang lu bintang tamu nih. Kalau nggak gara-gara ente, cing, Nggak mau. Nggak mau. mau dong. Kalau nggak gara-gara kencing nggak mau. Kalau nggak gara-gara ente, juga gara-gara produser, cing. Iya. Baik pemirsa, setelah ini kita akan masih menguak kisah kegagalan hidup dari Akbar Kobar. Tetap di E-Talk Show. Pemirsa, kita kembali lagi di E-Talk Show, masih bersama saya Abdul Harian, ada Wika Salim dan The Chromo Sound. Ya. Biar Tapi gampang. sama Jui lo pernah ke Hong Kong ya stand up ya? Malaysia waktu. Oh Malaysia malah. Pernah gua nganterin Jui Wah ke akhirnya ada cerita luar negeri juga nih seperti Farida Nuran. Oh, iya. Gimana ceritanya waktu itu memutuskan Paling untuk enggak pergi ke Malaysia? Malaysia itu udah berapa ya? Malaysia, pokoknya Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, Wow.
Stand up semua tuh. Itu yang pingin ya. Oh, Ya ampun. Enggak benar. ya, Kalau ke sama Jui ke Malaysia itu undangan teman-teman stand up sana, stand up Iya, Malaysia. Harit Iskandar kalau nggak salah ya. Kita ngisi di sana. dalam rangka Pertukaran stand up ya. Iya, mana kayak ada semacam sih? gitu. Hah? Pertukaran stand up. Iya, betul. pertukaran Di sana stand up. Dia ngirim Akbar sama Jui, Jui. jadi gini. Masa ada pertukaran Ada, stand up? ada pertukaran stand up. Ada, Jadi ada. dari Indonesia. Event apa sehingga Masa nggak denger sih? Belum stand up lu berarti? enggak event apa? Ada. Jadi dari Indonesia. Iya. Dari Indonesia waktu itu ngirim saya, Jui, Ernest? Mo Sidik, Ernest, Awe. Awe. Nah itu ngirim saya dari Indonesia. Iya. Dari Malaysia ngirim durian kalau nggak salah. Ada dikirimnya dong. Maksudnya eventnya itu event apa? Orang Malaysia datang ke sini. Gantian, beda Gantian. waktunya. Ada beberapa datang ke sini. Nggak, Terus kalau waktu itu ada Kuala Lumpur Festival kalau Iya. nggak salah. Festival stand up di Malaysia. Kok ini kayak susah gitu nyeritain, emang nggak berkesan? Berkesan dong ya. Kok ragu-ragu gitu? Orang pada berdiri semua kok. Ketawa-tawa. Pulang. Aduh. Enggak. Enggak, maksudnya Alhamdulillah. gimana di sana stand up di sana? Budayanya beda, Kita bahasa juga agak Bahasa beda. kan beda, ngerasanya ya stand up di sana itu lebih jauh ya. Iya, Jadi maksudnya bukan tempatnya, bukan perjalanannya, bukan ini. ya Pas iya lagi kan lebih perform. jauh, tapi kan lebih jauh. Iya, itunya benar. Maksudnya itu nggak usah dijawab. Ini performnya. Perform. Gimana respon dari para penonton? Iya, Penontonnya kan orang sana kan? Melayu Saya waktu kan. itu fokus stand up ya, jadi nggak fokus merhatiin penonton. Jadi Lo kalau ngeles stand doang up, lo. lu kalau stand up fokus sama diri lu apa fokus sama penontonnya? Iya, fokus sama diri sendiri sih. Iya, saya Tapi saking kan fokus sama diri sendiri, saya nggak sempat merhatiin penonton. Ada penonton atau nggak, saya perhatiin Berarti waktu nggak itu. tahu penonton ketawa atau enggak? Saya nggak pernah takut. Ada banyak penonton nggak ketawa, nggak takut. Kenapa? Justru kalau nggak ada penonton terus ada yang ketawa, nah itu saya takut. tuh. Emang agak capek kalau ngomong sama dia ya. Komedi bagi saya itu adalah yang pertama adalah delivery itu. Maksudnya untuk menyampaikan sebuah Iya. materi lawak, yang pertama bagi saya yang paling penting malah delivery. Nah delivery itu kan bisa dilatih kalau bagi saya. Cara ngomong, kalau dia terus bisa berlatih, diksi, berlatih, cara ngomong, bisa dipelajari gitu. Sense of komedinya itu, sense of humornya itu bisa dilatih atau memang itu dulu harus ada kalau kita pengen jadi komedian? Sense of humor. Iya, itu Harus punya gift dulu. itu, nggak bisa dilatih. Itu adalah pemberian. Seperti kita punya bakat musik, kita Iya. punya Iya. bakat lukis. Kalau itu saya ngerasain iya gitu. Iya, iya. Oke. Saya ngerasain iya gitu. Mungkin kadang kan kayak ente dibilang orang misalnya, kok nemu aja sih gitu kan. Iya. Padahal dalam diri ente juga kadang nggak nyari kan. Iya. Tiba-tiba set kepikiran aja gitu. Nah itu Oh. kan udah kayak di sini ada kayak apa ya? Kayak mesin yang tiba-tiba Otomatis ya. wah nemu nih gitu. Nah itu nggak bisa dilatih kalau menurut saya. Sama seperti suara orang bagus, Mm-mm. nggak bisa dilatih. Bisa Itu- didengar ya. Iya, kalau teknik Iya. bisa. Ya iya bisa didengar Kalau teknik kan. bisa. Tapi timbre suara, karakter suara itu adalah pemberian yang nggak bisa Iya. dilatih gitu. Betul. Setuju gak lo sama gue? Setuju, nggak? setuju. Ya gue enggak. Ya. Udah mikir. Iya. Oke, baik, Akbar Kobar, terima kasih sudah hadir di sini. Waktu kita juga memang tidak Nggak ada panjang-panjang untuk manfaatnya Anda. sama sekali ya. Iya, iya. Nggak ada yang bisa dipetik. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik lah. Iya. Saya bersama Wika tentunya mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir acara ini. Mudah-mudahan dari suguhan kita bisa ada yang diambil bagus-bagusnya, jeleknya kasih Akbar aja. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan di setiap Jumat malam. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.